Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Safitri dengan NIM 0498 77623 dari Prodi Sistem Informasi UTI Jakarta. Video ini saya buat untuk praktik tugas 3 dari mata kuliah Algoritma Pemrograman dengan dosen kelompok Ibu Prita Delia Eskom Mkom. Berikut adalah tugas praktik 3 dari Algoritma Pemrograman, yaitu buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Di sini saya menggunakan operator Java. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 1. Jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Jadi setiap golongan disimpan pada array gaji. Yang pertama, jika diinput golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika diinput golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika diinput golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30%. Array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Yang kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32%, array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Yang ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34%, array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Yang keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36%, array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Dan yang kelima, jika karyawan lembur lebih atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38%, array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur, lalu outputnya tampilan flyer adalah jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Saya akan membuat codingannya terlebih dahulu menggunakan Java, lalu nanti akan saya jelaskan satu persatu. Di sini saya sudah membuat file bernama tugas 3 Java dan saya akan langsung mengoding dari awal sampai akhir, lalu nanti akan saya jelaskan satu persatu dari codingan yang saya buat.
Baik, di sini saya sudah membuat codingnya dari awal sampai akhir. Saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari import Java Util Scanner. Import Java Util Scanner ini import kelas scanner untuk import dari pengguna, di mana kelas scanner ini dibutuhkan untuk membaca input dari pengguna. Juga kalau tidak memakai kelas scanner ini, kita tidak dapat membaca seperti input next line atau input integer. Lalu ada public class tugas 3. Public class ini sebagai titik masuk dari pemrograman, dan tugas 3 saya memberikan nama programnya itu adalah tugas 3. Lalu selanjutnya untuk deklarasi array untuk menyimpan gaji pokok berdasarkan golongan, double buka kurung gaji pokok sama dengan 5 underscore 000 underscore 000, 6 underscore 500 underscore 00, 9 underscore 5 00 underscore 000 tutup kurung. Ini adalah gaji golongan A, B, dan C. Double ini kita gunakan karena array akan menyimpan angka desimal, juga nanti nilainya bisa sangat besar, jadi kita menggunakan double. Dan underscore di angka-angka ini fitur di Java untuk meningkatkan keterbacaan angka yang besar gitu, agar tidak mempengaruhi nilai numeriknya. Lalu ini nanti akan menyimpan gaji pokok untuk golongan A, golongan B, dan golongan C. Golongan A indeks 0, golongan B indeks 1, golongan C dan indeks 2. Lalu selanjutnya adalah deklarasi array untuk menyimpan persentase lembur. Double buka kurung persen lembur sama dengan 0.30, 0.32, 0.34, 0.36, 0.38. Ini adalah dari persenan lembur yang ada di soal. Di sini kita rubah menggunakan desimal seperti 0.30 dari 30%, 0.32 dari 32%, 0.34 dari 34%, 0.36 dari 36%, dan 0.38 dari 38%. Jadi array ini adalah untuk menyimpan persentase lembur yang kita gunakan untuk menghitung gaji lembur. Jadi setiap elemen dalam array ini mewakili persentase dari jumlah jam lembur tertentu, yang misalnya persen lembur 0 sama dengan untuk 1 jam lembur di 0,30 atau 30%, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membuat objek baru dari kelas scanner. Scanner input sama dengan new scanner system in (2). Kemudian system out println. Di sini saya menuliskan program perhitungan gaji karyawan. System out println ini adalah perintah untuk menampilkan teks ke konsol. Println ini sendiri berfungsi untuk mencetak teks ke konsol lalu memberikan space pada baris selanjutnya. Jadi ada space-nya antara si program perhitungan gaji karyawan ini dengan sistem outprint yang saya akan buat selanjutnya. Kemudian kita menginput golongan karyawan. Di sini sistem outprint masukkan golongan karyawan ABC. Ini sama seperti sistem out di atas. Bedanya di print sama println ini tidak menambahkan baris baru setelah masukkan golongan karyawan, jadi langsung di bawahnya itu sistem out print yang kedua, yaitu masukkan jumlah jam lembur. Dan di sini ada string golongan sama dengan input next line. Di sini untuk membaca input golongan. Jadi string golongan ini dia akan mengambil input, lalu dia membaca seluruh baris teks yang sudah diketik. Dan nilai yang akan dibaca ini akan disimpan dalam variabel golongan bertipe string. Lalu selanjutnya input jam lembur. Ini sama sistem outprint masukkan jumlah jam lembur, di mana di sini tidak akan menambahkan baris baru. Dan ini selanjutnya ada integer jam lembur sama dengan input next integer untuk membaca input jam lembur. Ini sama seperti string golongan. Bedanya adalah integer jam lembur ini, input next integer, dia akan membaca golongan data berbentuk bilangan integer atau bilangan bulat dan akan menyimpannya dalam variabel golongan bertipe integer.
Lalu selanjutnya kita akan membuat variabel untuk menyimpan total gaji. Double gaji total sama dengan 0, double gaji lembur sama dengan 0, dan integer indeks gaji sama dengan min 1. Double gaji total sama dengan 0 adalah variabel untuk menyimpan total gaji dengan tipe double dan diinisialisasi dengan angka 0 atau dengan nilai 0, di mana variabel ini akan menyimpan total gaji akhir, yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu, double gaji lembur sama dengan 0. Variabel ini untuk menyimpan gaji lembur dengan tipe double dan diinisialisasi dengan nilai 0. Dan variabel ini akan menyimpan jumlah uang lembur. Lalu selanjutnya ada integer indeks gaji sama dengan minus 1, di mana ini adalah variabel untuk menyimpan indeks gaji pokok dengan tipe integer dan diinisialisasi dengan nilai minus 1, yang artinya indeks ini akan menyimpan gaji pokok sesuai dengan golongan yang diberi pengguna, di mana nilai minus 1 ini adalah nilai awal sebagai penanda bahwa indeks belum ditemukan atau golongannya tidak valid. Lalu selanjutnya menentukan indeks gaji pokok berdasarkan golongan. Di sini ada if golongan equals ignore case another string A, indeks gaji sama dengan 0, else if golongan equals ignore case another string B, indeks gaji sama dengan 1, else if golongan equals ignore case C, indeks gaji sama dengan 2, else system out println golongan tidak valid harap masukkan A, B, atau C, lalu sistem exit statusnya 0, keluar dari program jika golongan tidak valid. If golongan equals ignore case ini, if ini digunakan untuk membuat keputusan dalam program. Dan equals ignore case ini adalah perintah agar untuk mengabaikan perbedaan antara A besar dan A kecil. Jadi nanti di konsol akan diminta untuk memasukkan atau menginput golongan kerja, golongan A, golongan B, dan golongan C. Dan ketika kita memasukkan A besar atau A kecil, B besar atau B kecil, C besar atau C kecil, itu nanti hasilnya akan sama. Di sini ada indeks gaji sama dengan 0. Artinya, jika kondisi ini benar, jika kondisinya golongan A, maka blok kode di dalamnya akan dijalankan, yaitu indeks gaji akan diatur ke 0. Lalu yang indeks gaji sama dengan 1, jika golongannya B, maka blok kode di dalamnya akan dijalankan, yaitu indeks gaji akan diatur ke 1. Lalu selanjutnya, jika golongannya C, maka nanti akan diatur indeks gajinya ke 2. Lalu untuk else sendiri, ini jika tidak ada satupun kondisi di antara di atas ini, jika bukan A, bukan B, bukan C, sistem out println atau golongan tidak valid harap masukkan A, B, C, maka nanti akan menampilkan golongan tidak valid harap masukkan A, B, dan C. Lalu sistem out ini untuk menghentikan program atau keluar dari program jika golongan tidak valid. Lalu selanjutnya ada menghitung gaji pokok. Di sini double gaji dasar sama dengan gaji pokok indeks gaji. Nah, di atas ini kan kita sudah menentukan indeks gaji berdasarkan golongan. Jika golongan A, maka indeks gajinya 0. Jika golongan B, indeks gajinya 1. Jika golongan C, indeks gajinya 2. Dan jadi kita akan menghitung gaji pokoknya dari indeks gaji, yaitu double gaji dasar sama dengan gaji pokok indeks gaji. Indeks gajinya yang didapat dari hasil ini. Lalu selanjutnya kita menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. If jam lembur 0, lebih dari 0, double presentasi lembur diterapkan. If jam lembur sama dengan 1, persentase lembur diterapkan sama dengan persen lembur 0. Else if jam lembur sama dengan 2 sama dengan 92, persentase lembur diterapkan persen lembur 1. Else if jam lembur sama dengan 3, persentase lembur diterapkan sama dengan persen lembur 2. Else if jam lembur sama dengan 4, persentase lembur diterapkan sama dengan persen lembur 3. Else if jam lembur lebih dari 5, persentase lembur diterapkan sama dengan persen lembur 4. Else persentase lembur diterapkan sama dengan 0, ini jika lembur tidak masuk kriteria di atas.
maka gaji lembur sama dengan gaji dasar dikali persentase lembur diterapkan. If jam lembur lebih dari 0. Jadi, ini adalah kondisi awal untuk menghitung gaji lembur. Jadi, gaji lembur akan dihitung jika jam lembur lebih dari 0. Kalau misalnya nggak dari 0 atau negatif, maka gaji lembur akan tetap hasilnya adalah 0. Lalu di sini ada double persentase lembur diterapkan. Perintah ini nanti akan menyimpan persentase lembur yang sesuai dengan jumlah jam lembur. Jika jam lemburnya sama dengan 1, maka persentase lembur yang akan diterapkan akan menyimpan persen lembur indeks 0, yaitu 0,30. Lalu selanjutnya, jika jam lemburnya sama dengan 2 jam, maka persentase lemburnya indeks 1, yaitu 0,32. Lalu jam lemburnya 3, maka persentase lembur 2 yaitu 0,34, 35%. Lalu selanjutnya jam lembur 4 akan masuk ke persen lembur 3 yaitu 0,36 atau 36%, dan jika jam lemburnya lebih atau sama dengan 5, maka masuk ke dalam persen lembur 4 yaitu 0,38 atau 38%. Hal ini sendiri digunakan agar jika inputnya itu tidak seperti kondisi di atas, itu nanti nilai jam lembur akan 0. Gitu. Maka persentase lembur yang diterapkan adalah 0. Dan di sini gaji lembur sama dengan gaji dasar dikali persentase lembur diterapkan. Jadi gaji dasar ini adalah gaji pokok yang akan dikalikan dengan persentase lembur diterapkan untuk mendapatkan uang lembur. Lalu selanjutnya kita menghitung total penghasilan, di mana total penghasilan ini adalah gaji total sama dengan gaji dasar atau gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu selanjutnya ini menampilkan output di konsol. Lalu selanjutnya untuk menampilkan output, di sini saya membuat sistem out println n terus garis-garis di total penghasilan, kemudian sistem out printf ada gaji golongan sama dengan rp persen, titik 0f persen n dari gaji dasar, gaji dasar, sistem out printf gaji lembur titik 2 rp persen, 0, titik 0 f persen n, gaji lembur. Lalu sistem out printf total penghasilan titik 2 rp persen, 0, titik 0 f persen n gaji total. Jadi sistem out println ini seperti di atas sudah saya jelaskan. Dia akan menampilkan teks dengan menambahkan space atau baris baru di bawahnya. Di atasnya ini seperti judulnya di total penghasilan. Lalu nanti sistem out printf di sini sebenarnya sama untuk menampilkan teks ke dalam konsol. Namun f ini adalah kita bisa memformat output dengan lebih detail. Dan di sini saya menggunakan persen, titik 0 f persen n, di mana persen, titik 0 ini adalah untuk menambahkan pemisah ribuan. Jadi contohnya 5.500.000 itu nanti hasilnya akan berderet nolnya tanpa ada titik atau komanya. Nah, dengan ini nanti hasilnya jadi 5.00.00. Dan 0f ini sendiri adalah format angka sebagai bilangan floating point dengan 0 angka di belakang koma. Jadi nanti tidak akan ada desimal. Dan persen n di belakangnya ini adalah pemisah baris. Dan variabel gaji dasar ini nanti akan dimasukkan ke dalam format ini. Format yang tadi kita sudah buat. Nanti baris selanjutnya juga sama, mengikuti format yang sudah diberikan. Dan yang terakhir adalah input close buka kurung tutup kurung. Ini untuk menutup objek scanner setelah selesai digunakan, untuk juga mencegah potensi resource leak seperti itu. Nah, ini kita akan running aja, kita akan coba. Di sini hasilnya seperti ini ya. Masukkan perhitungan gaji karyawan. Contohnya kita masukkan gaji golongan A. Di sini kita coba memakai A kecil.
lalu jumlah jam lemburnya 4. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Gaji golongan 5 juta, gaji lembur 1.800.000, maka total penghasilannya adalah gaji golongan ditambah gaji lembur 5 juta ditambah 1.800.000 akan menghasilkan 6.800.000. Seperti itu. Sekian tugas dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan praktikum ini, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.